Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana ini, Ibu, sore ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Saya lihat kok wajah Ibu kayaknya senyum-senyum gimana gitu ya, kayak senyum-senyum asem gitu ya. Tapi harapan saya Ibu sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Kalau badan sehat, pikiran juga sehat. Namun Alhamdulillah. sedikit, ada sedikit masalah yang Saya siap. bikin muka saya kecut paling ya. Yang Iya. bikin muka saya kecut. Iya, betul. Saya siap menerima apa yang bisa saya lakukan nanti, biar nanti Allah yang membimbing ya. Monggo Ibu, Amin. apa yang mau diceritakan kepada saya sore ini? Saya siap menjadi pendengar yang baik buat Ibu. Semoga nanti Allah memberikan kita solusinya ya. Silahkan Ibu. Amin. Baik, terima kasih Bu ya sudah mau menjadi pendengar buat saya. Jadi gini Bu ya, saya tuh ada sedikit masalah yang saya alami di kelas. Jadi anak didik saya kan ngajar kelas 3 Bu ya, kelas 3 SD. Jadi seharusnya anak kelas 3 SD itu kan sudah bisa Bu ya membaca, sudah pandai membaca. Tapi ada satu siswa saya yang belum bisa Bu membacanya, nggak lancar gitu ya, masih mengeja. Kadang-kadang dia juga bingung gitu, ini huruf apa gitu, hurufnya tuh belum terlalu paham gitu. Kayak huruf G sama huruf B itu dia masih bingung gitu Bu. Jadi saya tuh agak kepikiran gitu loh. Buat saya, muka saya jadi kecut jadinya memikirkan anak itu. Masya Allah, ternyata ada ya di dunia ini guru yang seluar biasa Ibu, begitu hebatnya memikirkan peserta didiknya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seluruh guru yang ada di dunia ini selalu memikirkan bagaimana muridnya, dan bagaimana muridnya. Saya yakin pendidikan itu akan menjadi kebutuhan nomor satu ya buat kita semua. Semoga jadi ibadah buat Ibu ya, pahala besar gitu. Amin. Ibu Terima kasih mencoba Bu. membantu, Masya Allah gitu. Nah Ibu ini masalahnya apa ya kira-kira kok sampai murid ini sudah kelas 3 tuh kok masih belum bisa membaca, sedangkan menurut Ibu kan seharusnya sudah bisa gitu. Nah kira-kira dari hasil telaah Ibu yang Ibu dapati sementara itu apa? Masalahnya siswa ini kok menjadi sesuatu seperti yang sekarang yang seperti tidak Ibu harapkan ini. Kalau apa ya, yang saya telusuri Bu ya, Mm-mm. hasil apa, wawancara lah ya, saya melakukan wawancara ke teman-temannya gitu loh. Nanya-nanya ke teman-temannya dia yang rumahnya dekat sama dia, sama namanya kan Mm-mm. Fadli ya, si Fadli namanya. Mm-mm. Teman-temannya Fadli ini yang rumahnya dekat, katanya kalau pulang sekolah itu dia itu telah banyak main HP, Bu, gitu. Hmm, Ya, mm-mm. mungkin itu juga jadi ini ya, jadi apa penyebabnya dia. Mm-mm. Jadi terlalu banyak main HP gitu. Terus juga apa orang tuanya ini sibuk, Bu. Dia orang tuanya kan bekerja di apa yang ibunya ini kerja di PT, Bu. Jadi kan pulangnya Mm-mm. ini sore gitu loh. Jadi mungkin kelelahan, jadi nggak sempat membimbing anaknya juga. Begitu, Bu. Begitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Jadi apa Ibu menemukan masalah ini dari hasil observasi melihat bahwa ternyata peserta didiknya Ibu ini memang butuh diperhatikan, bukan begitu Bu ya? Ya, Bu. Baik Ibu, dari identifikasi yang sudah Ibu lakukan, observasi yang Ibu temukan tadi, tentunya ya itu harus dikasih solusi ya Bu, biar selesai masalahnya. Ya, Kira-kira menurut Ibu sendiri, solusi apa yang paling pas buat si anak siapa Fadli ini ya. supaya dia cepat bisa baca, biar sama kayak teman-temannya bisa mengikuti pelajaran di kelas 3 yang sekarang Ibu bimbing kayak gitu.
Ya, jadi saya tuh udah nyusun-nyusun rencana nih Bu ya di kepala saya nih. Sudah ada beberapa rencana gitu ya untuk mengatasi si Padli ini. Jadi yang pertama itu tentunya saya berkomunikasi ya Bu sama orang tuanya karena orang tua ini penting perannya untuk keberhasilan anak. Jadi kalau di sekolah kan cuma sebentar waktunya. Jadi ya yang paling banyak itu adalah bimbingan orang tuanya sebenarnya gitu ya. Jadi saya harus nanti mungkin saya juga akan melakukan home visit ya. Saya nanti tanya dulu si padrinya itu kira-kira ibunya itu di rumah itu ada jam berapa gitu. Karena kan dia kerja di PT, pulangnya sore. Jadi saya tanya dulu ke anaknya jam berapa ada di rumah. Nanti saya tanya-tanya, terus juga saya nanti sampaikan permasalahan si Padli ini ternyata dia kurang bisa membaca, belum bisa membaca seperti teman-temannya gitu. Terus saya nanti mungkin akan apa ya, minta orang tuanya untuk benar-benar membimbing anaknya, ngajari anaknya juga di rumah. Karena kalau hanya di sekolah, mengandalkan di sekolah ya kurang gitu Bu ya. Selanjutnya, selanjutnya nanti Selanjutnya nanti saya juga saya akan juga melakukan ini Bu, pembelajaran tambahan, les lah istilahnya ya. Jadi sepulang sekolah nanti saya akan memberikan pembelajaran tambahan. Cuman ini aja sih terkait baca tulis dulu, karena kan itu yang utamanya. Jadi nanti saya juga komunikasikan ke orang tuanya bahwa setelah pulang sekolah kali ini akan saya bimbing dulu, Bu. Jadi nggak sama gitu lah pulangnya sama yang lain. Begitu, Bu. luar biasa. Solusinya luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan solusi yang Ibu tadi sampaikan ya. Gitu. Semoga dari nanti itu bukan sekedar wacana, bisa jadi rencana dan apa namanya tidak terlaksana. Tapi saya berharapnya itu benar-benar nanti bisa terlaksana, sukses adanya dan nanti Ibu bisa mendapati siapa Fadli ya, Iya, Bu. menjadi anak yang bisa sama dengan temannya yakni ya bisa apa mengikuti pelajaran karena dia sudah bisa membaca seperti yang sesuai Ibu harapkan. Amin. Ibu ketahuilah bahwa setiap yang kita lakukan itu kalau dilakukan dengan ikhlas itu bisa mudah tersampaikan. Benar kata Ibu, orang tua itu penting ya Bu ya untuk diajak berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita di sekolah. Karena kalau orang tua tidak mendukung maka pembelajaran yang apa kita harapkan tidak akan bisa terlaksana dengan baik kayak gitu Ibu Iya, ya. Bu. Luar biasa sekali Ibu. Nah Ibu dari yang tadi Ibu sampaikan solusi-solusi yang sudah menjadi rencana Ibu gitu. Nah, kedepannya seperti apa biar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Komitmen seperti apa yang bisa Ibu apa Ibu lakukan sehingga siswa ini memang benar-benar nanti bisa Ibu harapkan seperti itu. Baik, Bu. Jadi nantinya saya tentunya saya harus berkolaborasi juga dengan orang tua, Bu ya. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya les tambahan itu yang saya lakukan. Jadi orang tua juga harus ikut gitu, harus ikut mengajari anaknya. Nah, terus juga nanti saya akan minta ini juga apa izin sama kepala sekolah bahwa saya akan melakukan apa melaksanakan les tambahan untuk anak ini gitu Bu. Dan harapannya saya konsisten melakukan ini gitu Bu. Baik, Ibu luar biasa sekali ya. Saya luar biasa pokoknya tepuk tangan deh buat Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ibu ya. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Bahwasanya kita itu memang adalah orang-orang yang mau memperjuangkan orang lain, mau memperjuangkan peserta didik kita gitu dengan apa? Saya melihat bahwa Ibu sudah benar-benar menjadi sosok guru yang menghamba pada murid. Semoga nanti ini menjadi amalan solihan buat Ibu ya. Amin. Uh,
saya melihat Ibu sepertinya menjadi pikiran sekali ya Bu ya. Seperti sebuah tanggung jawab besar yang harusnya selesai gitu. Benar. Seperti sebuah kalau boleh dikatakan seperti kayak bisul yang harus disegera dikeluarkan isi-isinya supaya enteng gitu ya. Dan insya Allah ini nanti kalau solusi ini bisa berjalan secara konsisten, Ibu dan rekan-rekan temannya satu kelas itu bisa merasakan nyaman. Benar sekali dukungan dari sekitar tuh diperlukan sekali. Tapi perlu perlu juga kita melihat kemampuan kita. Jangan Ibu terlalu capek nanti, terlalu mikirkan. Tetap Ibu harus punya asupan vitamin Ya, dan jangan lupa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya, itu yang insya memiliki Allah. hati. Allah yang memiliki ilmu. Jadi kalau Allah mau ngasih, jangan lama-lama. Nanti kata Allah, seminggu deh aku cuma mau lihat kesungguhannya Ibu Saptiah. Nah, semoga kesungguhan Ibu Saptiah nanti dilihat oleh Allah dan nanti oleh Allah Amin. dimudahkan hati siswanya untuk dibukakan menerima ilmu dari Ibu Saptiah sehingga siswa ini nanti menjadi siswa yang akan selalu mengenang Ibu Saptia adalah guru yang ngajarin saya bisa baca dan kedepannya jadi bupati atau jadi apalah gitu yang dia Amin. ya seperti itu ya Bu ya karena kita tidak akan pernah tahu karena semuanya akan berputar pada posisinya masing-masing pada nantinya gitu Ya, tidak terasa ya Bu kita semua sudah ngobrol dari tadi saya sudah diceritakan oleh Ibu keadaan Ibu saya menjadi terharu saya menjadi terilmu dari ceritanya Ibu ternyata di dunia ini masih ada loh ya guru kayak Ibu gitu yang peduli banget sama siswanya gitu ya padahal sekolah dasar loh kalau saya sendiri belum tentu saya mampu gitu ya saya terima kasih sama Ibu sudah mau ya Bu. bercerita kepada saya. Saya berharap Ibu lebih menjadi guru yang lebih baik lagi, yang totalitasnya nanti tidak diragukan lagi. Masya Allah luar biasa ya Amin. Bu. Dan semoga cerita kita sore hari ini nanti menjadi saksi kelak di Yaumil Kiamah bahwa Amin. kita pernah bersama dalam sebuah cerita untuk menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Masya Allah Amin, ya. Ibu. Dan Ibu semua yang kita lakukan ini akan ditanggung-jawabi dan semoga kita semua nanti ketika menanggung jawabnya kita sudah siap karena semua yang kita katakan itu sudah kita lakukan dan kita bisa menjawab apa yang nanti pantas kita jawab. Begitu ya Ibu ya. Nah Terima sekarang kasih, Ibu. gimana nih Pak? Iya, sama-sama. Oh, Gimana Alhamdulillah. perasaannya sekarang? Ibarat bisul itu sudah pecah jadi plong gitu, Bu. Masya Allah luar biasa ya. Saya yang lebih plong sebetulnya ya, karena dari tadi tuh nunggu-nunggu ini ibu mau cerita apa gitu ya. Saya juga lebih plong ini sekarang karena Terima setelah ibu kasih ya, bercerita, Bu. Masya Allah Pasti sudah ternyata. mendengarkan curhatan saya. Iya Sudah sama-sama menjadi ibu. pendengar yang baik buat saya. Terima kasih. Sama juga, sama-sama saya juga. Saya jadi, Masya Allah ternyata guru SD itu luar biasa gitu. Karena selama ini kan saya itu permasalahannya hanya siswa tidak bisa membaca Al-Quran karena saya guru PAI ya di sekolah menengah pertama. Ya, Bu. Tapi ternyata tidak bisa membaca itu jauh lebih susah karena kalau saya tidak bisa membaca bahasa Arab, saya masih bisa mengajari mereka menggunakan bahasa Latin gitu. Indonesia. Iya, misalnya kan kalau sudah kelas SMP itu tidak bisa dibacain alif bata lagi kan, nggak bisa diajarin pakai ikro itu loh sudah jauh lebih sulit karena tingkat Ya. analisnya kan sudah lebih tinggi. Jadi harus pakai apa namanya metode yang lain gitu. Pakai misalnya kata wajah, toko sofa ada bahaya. Nah itu justru malah lebih cepat. Nah itu jadi saya tidak bisa membayangkan kalau anak didik saya tidak bisa membaca Latin juga lebih susah lagi saya ngajarin Al-Qur'annya. Masya Allah ya. Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu sudah bercerita, udah percaya, udah meletakkan apa ceritanya kepada saya dan saya juga mendapat ilmu dari ibunya gitu. Mungkin masih ada lagi yang perlu kita ceritakan Ibu? Kalau masih ada dipersilakan. Alhamdulillah tidak ada, Bu. Mungkin nanti kalau misalnya ada, saya akan menghubungi Ibu lagi. Dan jangan bosan Ibu mendengarkan cerita saya. Oh, siap, siap. Nanti saya juga akan kepo nih sama ibu. Saya akan terus penasaran nih bagaimana ending cerita daripada cerita kita hari ini ya.
Ya, saya kepingin tahu bahwa ternyata ibu itu nanti sudah menjadikan Fadli yang pintar membaca dan pintar mendongeng. Nah, ini kan jadi Amin. lebih seru lagi nih, gitu ya. Oke, kalau boleh saran satu kasih anak ini pancingan apa namanya permainan yang tidak sadar dia bahwa itu membutuhkan kompetensi membaca, mungkin itu bisa. Oh Jadi iya kayak Bu. ada media yang lebih menarik lagi kayak Baik, baik. lagu nyanyi tralala, tralili, tralolo. Nah, mungkin itu akan merangsang dia. Iya, iya, Barangkali iya. anak ini auditory bukan visual seperti itu. Heeh. Ya. Nah, mungkin Terima itu kasih Ibu Bu ya. sarannya luar biasa. Terima kasih banget ya Bu. Sama Ibu. Saya jadi plong terus terang. Saya jadi udah nggak kecut lagi kan muka saya nih. Ah, udah manis, sudah manis. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Ini berkat Ibu kalau tidak Jumara yang apa ya yang baik hati yang dengan sukarela mendengarkan curhatan saya gitu oh, ya dan ngasih solusi Waalaikumsalam. juga buat saya. Terima Ya, kasih sekali Ibu sama-sama. Jumara. Nah, Ibu, kalau udah tidak ada berarti pembicaraan kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Oke, lain Ya, kali kita ketemu lagi. Saya menunggu kabar dan cerita selanjutnya. Terima kasih, baik Ibu. siap-siap. Terima kasih Oke. kembali sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung tutup dulu ya.